Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling rentan terhadap penipuan di dunia berdasarkan laporan Global Fraud Index 2025 yang dirilis oleh Sumsub. Dalam laporan tersebut, Indonesia memperoleh skor 6,53 dari skala 10 dan berada di peringkat 111 dari 112 negara yang disurvei. Angka ini mencerminkan tingginya risiko masyarakat menjadi korban berbagai modus kejahatan digital yang kian kompleks dan masif. Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari perbankan, perdagangan, pendidikan, hingga layanan publik, masyarakat semakin bergantung pada platform daring untuk aktivitas sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, ancaman kejahatan siber ikut berkembang pesat. Modus yang marak terjadi meliputi penipuan jual beli online, phishing, social engineering, investasi bodong, hingga pinjaman online fiktif yang menjebak korban melalui iming-iming keuntungan cepat atau kemudahan pencairan dana. Ketua CISREC, Pratama Dahlian Persadha, menyebut kondisi ini sebagai paradoks digitalisasi. Menurutnya, Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam adopsi layanan digital, tetapi kesiapan sistem perlindungan dan kesadaran keamanan masyarakat belum berkembang secepat pertumbuhannya. Digitalisasi yang seharusnya membawa efisiensi dan inklusi justru membuka celah baru ketika aspek keamanan tidak dibangun secara seimbang. Rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor utama yang memperparah situasi. Banyak pengguna internet belum memahami cara melindungi data pribadi, mengenali tautan berbahaya, atau memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum mengambil keputusan finansial. Di sisi lain, laporan kasus penipuan daring terus meningkat setiap tahun, dengan jumlah mencapai ratusan ribu kasus dan total kerugian yang ditaksir menembus triliunan rupiah. Skala kerugian ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional. Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum untuk melindungi data warga negara. Namun, implementasinya dinilai belum optimal karena belum sepenuhnya didukung oleh keberadaan Badan PDP yang operasional dan memiliki kewenangan kuat dalam pengawasan serta penindakan. Tanpa lembaga yang efektif, penegakan hukum terhadap pelanggaran data dan kejahatan siber menjadi kurang maksimal. Selain itu, standar keamanan sistem di sektor publik dan swasta belum merata. Beberapa institusi telah menerapkan sistem keamanan berlapis, tetapi tidak sedikit pula yang masih memiliki celah teknis maupun prosedural. Ketimpangan ini menciptakan titik-titik lemah yang mudah dimanfaatkan pelaku kejahatan. Kombinasi antara celah regulasi, lemahnya infrastruktur keamanan, serta minimnya edukasi masyarakat menjadikan ekosistem digital Indonesia rentan dan rawan disusupi praktik penipuan.